Kalau harta berharga, Pak, saya nih punya anak misalnya, nggak boleh masuk jualan bareng gue. Nggak ada cerita. Anak gue makan, belajar, istirahat, bermain. Nggak ada masuk live, Pak. Ya, nggak ada. Nggak ada. Bagaimana membuat anaknya tersenyum setiap hari, membahagiakan anaknya setiap hari. Jadi kalau dibilang ada informasi bahwa berapa kerugian terhadap ini, saya pikir nggak ada lah ya, karena buat Farwenda kerugian yang paling besar adalah itu. Tapi kalau harta itu bisa dicari lagi, cuman kalau untuk kerugian besar, saya pikir tidak seperti yang disampaikan lah. Ya masih banyak juga kok yang bekerja sama dengan Farwenda. Hanya yang sekarang terjadi mungkin semua ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Di sini. Sarwenda Bazar. bukan yang Di blok-blokin aja. buat Sarwenda cuma satu, yaitu anak-anak. Jadi kerugian apapun, material tidak ada artinya itu buat dia. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Pak. Anak yang berharga itu pastinya tidak akan ikutan kita jualan, Pak. Kita jualan sendiri, Pak. Ya. Betul, si Agustina, kita nggak mau anak kita ikutan susah ya, Say. Nggak mau. Kita kerja emang buat anak, udah. Anak diem aja. Betul. Anak mah diem aja, kerja. Anak itu adalah belajar, makan sehat, minum yang nutritionnya bagus, terus tidur istirahat untuk perkembangan ototnya, perkembangan tinggi badannya, pertumbuhannya anak itu. Itu tugas anak. Bukan masuk ke acara live. Ini Ruben lu juga mau luruskan berita dari Ruben Onsu, mau meluruskan tentang rumah ya. Untungnya ada keluarga karena suka ada yang amnesia ya. Ini Mas, saya itu bukan lahir dari orang kaya. Saya bukan dari orang yang punya, tapi cukup. Kami lahir dari keluarga yang serba cukup. Jadi segala pencapaian yang kami miliki, terutama yang saya miliki itu adalah hal yang buat saya harus saya hargai, gitu ya. Cuman ya ini sedikit berbeda ceritanya kayaknya. Makanya kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Tentunya ada vlog, karena suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki buat pala gitu. Usahainnya benar-benar dahsyat, benar Masya Allah. Jadi saya cuma bilang, iya mau nggak mau deh gue gitu. Saya cuma bilang, udah mau nggak mau deh gue. Gak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa lagi kita lakukan? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci yang mendukung. Tapi kan di sini yang mau dibahas apa sih, orang dibahas ketemu anak. Iya bener banget. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah dapat apa ya, saya dapat ketenangan lewat sebuah masalah gitu. Intinya ada kalau kadang suka ada yang amis. Tapi bener loh poinnya ini ya, poin si ayah ya. Pengen ketemu anak. Intinya dipermudah aja deh untuk bertemu sama anak. Ini kan enggak ya. Malah menjadi-jadi gitu loh. Ini kan yang bikin kita gemes semuanya ya. Anaknya tuh nggak mau. Handphone ditaruh di sana. Handphonenya ditaruh di sana. Gue gak demen banget ngeliatnya, sumpah. Iya, mana ya Allah, Tuhan. Lihat anaknya kan gak mau. Anaknya gak mau.
Nih disuruh tuh nggak mau anaknya. Sini katanya. Anaknya tuh nggak mau, anaknya nggak mau. Mau main HP, mau ambil HP taruh di situ. Ya Allah. Ini ya memang ternyata dipaksa untuk mendekatkah? Pertanyaannya, hah? Tukang kompor. Woi, pakai akal sehat, woi, Budi. Anak lu digituin orang mau nggak? Lu cerai sama bini lu. Bini lu kawin lagi sama laki-laki yang lain. Terus tuh laki kerjanya nge-live. Anak lu dipakai begitu, mau nggak lu? Lu yang cari makan yang benar. Lu cari makan yang benar. Jangan jadi bujer. Cuma dibayar 350 perak lu. Hilang akal sehat. Bayar 350 perak aja hilang akal sehat coba. Sikat mam kata drama halu. Hello. Iya gila. Parenting mamanya yang nggak bagus. Itu lagi kayaknya jualan atau apa gue nggak ngerti, Bo. Gue untuk etika gue, ya biarpun gue nggak punya anak, at least gue nggak pakai anak orang buat cari cuan, guys. Jangan ngomongin agama. Karena orang-orang yang beragama nggak mungkin berbuat seperti itu, sayang. Mana ada orang-orang yang beragama itu boleh begitu? Nggak ada. Orang-orang beragama itu udah pasti baik. Sama agamanya udah pasti sopan. Jadi nggak usah pakai ngomong agama ya. Gue tahu banget kok. Keluarga gue kan juga agamanya non-muslim. Dari bapak. Waroka gue kan, Manado. Ngana poce-poce. Kubangana yang beta suka. Cuma ngana yang beta sayang. Cuma ngana. Bikin beta pusing. Mau jualan pakai anak orang lu. Segala makan mie anak orang yang disuruh makan. Segala jualan wangi-wangian lah anak orang. Duh. Ini ada 3 video ya. Lu jangan karena mentang-mentang lu dibayar 350 perak, akal sehat lu hilang, mujair. Cari duit itu yang lebih halal. Yang lebih bermanfaat dan lebih apa namanya istilahnya tuh? Lebih berkah. Nah, itu bahasanya lebih berkah, say. Nih. Pada kangen nih gue rasa pendukung-pendukungnya ya. Lu pendukung-pendukungnya pada kangen ya? Hah? Kangen ngeliat kayak begini ya? Juga ada tuh yang dia yang apa? Ini. Oh iya, ini dia. Ya Allah Tuhan, bukannya ya, yang ngehujat gue pada pengen lihat kayak gitu pagi-pagi lu ya. Iya. Yang ibu-ibu nih, kangen sama opa, pengen ngeliat ini ya. Pengen lihat tangan opa ya, hah? Ya Allah, astagfirullah, istighfar bu.
Allah, kalau sama pakai tangan aku, ya gede tangan aku, 2 jari aja. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik ya Rob. Si ininya timpringan banget. Nggak apa-apa nih, mungkin ada yang kangen nih. Lu pada kangen kan ngelihat si CEO nge-live kan? Ini gue kasih lihat nih. Nih. Puas-puasin ngelihat. Aduh. Gila. Ya Allah ya Rob. Yang kayak gini loh. Sementara yang satunya lagi rajin ibadah ke tanah suci. Kontras banget ya. Yang satunya berjuang buat anak-anaknya, kontras banget ya. Ya kayak gini dibela. Cuma buat 350 perak. Hilang akal sehatnya semua. Rugi 20M. Enggak, gue juga mau lihat lagi. Serem banget. Iya, nauzubillah min dzalik, say. Sementara hukum alam itu nyata. Dan ramalan Hatgumai kali ini hukum alam. Sementara dulu kan indah banget ya. Dulu tuh sayang banget loh. Sayang banget itu dulu. Duh. Udah. Ya Allah ya Rob. Lu pernah tahu kayak istilah Ghostbuster nggak? Nih, rumahnya Ruben zaman dulu. Kayak istilah Ghostbuster nggak? Di pembunuh hantu ya. Itu pernah gue datang Ke sini. kesini. Oke, berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih. Iya. Oh, ini ada hantu. Terus lo manggil orang yang bisa ngusir hantu. Iya. Apa yang terjadi? Iya, dia bilang ini mah tukar guling. Tukar guling tuh. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Hah? Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Hah? Kok bisa apa ya? Gue nggak masuk logika. Akhirnya gue mencoba untuk tidak meyakinkan apa yang dia omongin itu benar. Oke. Cari yang lain lagi. Oke. Gue nggak nemuin. Istri gue yang nemuin. Jawabannya sama. Dan mereka saling nggak tahu itu. Nggak kenal, jauh deh. Ini udah jauh banget. Iya. Pokoknya orang selama saya konsultasi nggak pernah. Mungkin gue pun nggak pernah sharing hal ini di YouTube gue. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke. Yang gue keep yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Ya, jadi gue datangin lagi. Salah satu pemuka agama. Ya Allah. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lu udah nggak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobati. Apa yang mau diobati? Astagfirullah. Maksudnya. Gue yang gue bawa dalam diri gue hanya iman gue aja. Iya. Hanya iman gue. Dan ada 3 pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang berbeda. Semuanya ngomong yang sama. Lu pernah tahu Ya Allah. istilah Ghostbuster kan? Kasian banget sih Ruben ya. Oh gitu dulu tuh. Harusnya dia sakit-sakitan. Ya Allah Tuhan. Hampir mikir ini loh dia kayak almarhum yang lainnya gitu. Iya udah gue pikir. Iya kasihan Lewat banget ya. gitu. Astagfirullah. Misteri teror mistis yang dialami Yang pernah diikat di kanan. Ruben Onsu rupanya makin menjadi. Beresin. Ini ya guys, jadi ini gue mau lihat ini ya guys. Kok nggak masuk sih? Ntar lo, gue mau lihat ini duetnya mana nih? Duet. Saya akan hal-hal di luar nalar. Ruben Onsu kini mulai makin terusik karena kejadian demi kejadian aneh terus mengganggunya. Bila
Fakta-fakta yang dialami Mbak Santam itu di kediamannya, mulai dari gangguan berupa sakit, sampai hal-hal unik yang dirasa cukup mengganggu Ruben dan keluarganya. Fakta pertama, Ruben pernah mengalami kecelakaan saat mobilnya mengalami tabrakan. Ia mencatat beberapa kali kejadian yang dialami justru terjadi ketika ia tengah bersama Thalia. Bisa saja, Ruben kurang fokus mengendarai mobil karena lelah atas kejadian aneh yang terus mengganggunya. Setiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekarang ganti mobil. Ya. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu pasti cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada wendanya mah gak kenapa-napa kalau gue jalan. Fakta kedua, kerap mendapat gangguan tak berwujud di kediamannya hampir di beberapa bulan terakhir. Ruben mengaku bahkan sampai rela mengungsi dan tidur di mobil bersama anak dan Gila. istrinya agar lebih nyaman. Yang saya lakukan ya pindah. Tetap layar guys. Jadi kalau udah mulai diganggu. Tetap layar yang kencang kalau mau lanjutin ini tetap layar dulu ayo. Bu tetap layar yang kencang. Ditatap layar yang kencang. Tetapin layar yang kencang. Tetap layar dulu yang kencang, Mamsi nggak mau kalau cuman sedikit yang tetap layar. Harus kencang, harus kencang. Harus kencang. Wan saya bawa istri sama anak saya tidur di mobil. Tidur di mobil. Karena kalau udah Harus keadaan kencang. aman, ini yang aman. Baru masukin lagi. Harus kencang. Cuman kasihan sih. Kasihan istri saya kan. Pak, terkait dengan video Kencangin, 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 kencangin. Kencangin tetap layarnya deh. Kan Oke. akhirnya harus bolak-balik. Kalau ada wendanya mah gak kenapa-napa kalau gue jalan. Fakta kedua, kerap mendapat gangguan tak berwujud di kediamannya hampir di beberapa bulan terakhir. Ruben mengaku bahkan sampai rela mengungsi dan tidur di mobil bersama anak dan istrinya agar lebih nyaman. Yang saya lakukan gak pindah kemana-mana. Jadi kalau udah mulai ada gangguan, saya bawa istri sama anak saya tidur di mobil. Tidur di mobil. Karena kalau udah keadaan aman, ini yang aman, baru masukin lagi gitu. Cuman kasihan sih. Kasihan istri saya kan akhirnya harus bolak-balik. Fakta ketiga, rumah yang sejatinya adalah tempat paling nyaman untuk ditempati, justru dirasa Ruben sebagai tempat asing dan menakutkan karena beberapa kejadian dialaminya di bulan-bulan terakhir ini. Keluar darah dari bagian paha meski tak ada luka. Melihat sosok seperti gorila bertubuh besar, sampai teriakan Thalia saat ia melihat sejenis ular kobra berada di kursi yang biasa diduduki. Astagfirullahaladzim. Gue nunduk, itu maaf ya, nggak tahu deh lu disensor atau enggak deh. Darah itu keluar dari paha. Kayak orang keguguran. Thalia lagi tidur langsung bangun. Ayah! Iya gue otomatis lari dong. Nah, pas gue lari itu gue ngelihat bener-bener makhluk gede ya, bukan main. Itu mau ke arah Thalia. Malahnya Wenda dulu cerita. Thalia ketemu ular. Gimana di rumah? Di rumah, di tempat saya duduk. Kobra. Aduh. Emang lagi nggak? Ya Allah. Thalia ada ikan-ikannya Thalia di situ, ada ini, terus ularnya Thalia gini. Si Thalia ngomong gini, bun, ular bun. Thalia ditarik sama asisten rumah tangga, lari. Terus Wenda telepon saya gini, foto. Ularnya jalan. Fakta keempat, beruntung Sarwenda yang tengah hamil kedua berusia 2 bulan tak pernah mendapat teror mistis. Dan Ruben percaya ada malaikat pelindung yang melindungi sang istri karena kehamilannya. Saya percaya, biasanya kan yang lagi hamil gitu jauh lebih dilindungi ya. Gitu, karena ada malaikat kecil di dalamnya. Jadi saya semuanya udah berserah aja Mbak. Berdoa aja, lakukan yang terbaik aja. Ya kasihan banget, suram banget mukanya. Dan kelima, haruskah Ruben pindah rumah atau hanya sekedar merenovasi kediamannya agar Ya terhindar Allah. dari teror yang cukup mengganggunya? Ya, belum ada rencana. Iya, tawarin Ego untuk pindah ke BSD jauh Mbak. Saya kalau lintas saya ke sana setiap hari saya bolak-balik di Jakarta, terus kantor lagi, ini lagi. Jauh nanti akhirnya saya jadi
repot sendiri. Kan belum pindah. Itu rumah kan belum pindah. Lu tau dari mana itu. Jadi udah beli tapi gue belum pindah. Makanya kalau masih trauma ya masih trauma gitu. Makanya itu lagi mau dirobohin dulu bangunannya. Mau dibangun Dua. Misteri teror mistis yang dialami Dan yang paling fitnah kejinya adalah dikatain cangcong dan dibilang punya 3 huruf, penyakit 3 huruf. Itu keji banget. Sementara ngebelainnya kayak apa ini si ayah. Kayak begini keadaan rumahnya, lu gila lu. makin menjadi. Lu gilingan. Kayak begitu keadaan rumahnya, Bo. Gilingan kau. Ini yang waktu di wawancara nih. itu pernah gue datangin. Sama Raditya Dika. Oke, berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih. Iya. Oh, ini ada hantu. Terus lo panggil orang yang bisa ngusir hantu. Iya. Apa yang terjadi? Iya, dia bilang ini mah tukar guling. Tukar guling tuh? Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Hah? Ya Allah, Ruben. Kok bisa Ya Allah. apa ya? Gue nggak masuk logika. Akhirnya gue mencoba untuk tidak meyakinkan apa yang dia omongin itu benar. Oke. Cari yang lain lagi. Jawabannya sama. Ya Allah. Ya, mereka Yang paling nggak tahu ini itu. Gak kenal, jauh deh. Ini udah jauh banget. Iya. Pokoknya orang selama saya konsultasi nggak pernah. Mungkin gue pun nggak pernah sharing hal ini di YouTube gue. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke. Yang gue keep yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Ya, jadi gue datengin lagi. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lu udah gak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobati. Apa yang mau diobati? Maksudnya, gue yang gue bawa dalam diri gue hanya iman gue aja. Iya. Hanya iman gue. Dan ada 3 pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang Enggak, kasihan banget. Semuanya ngomongin pasar. Lu pernah tahu Sadis banget. Ya Allah. Orang yang udah ditukar guling kayak gitu. Kalau kalian nonton video-videonya Buning Sih Tinampi, itu banyak orang yang udah ditumbalkan, ya, entah secara sengaja dan enggak sengaja itu gimana? Dari leluhurnya udah bikin perjanjian sama makhluk itu, anak cucunya udah berapa turunan ke bawah, ada yang nggak bisa kawin, sakit, metong, banyakannya metong sih, karena memang harus diambil. Dan itu kalau di videonya Buning Sih Tinampi, orang-orang kayak gitu tuh udah ada tandanya di sini nih, di jidat nih. Kayak di stempel. Dan ini kan kejadiannya sama Ruben. Ini bukan jual cerita sedihnya ayah ya. Ini kenyataan, fakta. Juga sudah dibaca, dilihat, dan diberikan peringatan oleh kamu yang ini. sabar. Dengerin aja suaranya ya. Gue tiap nampilin ini, gue kena. Jadi gue gak bisa nampilin gini, gue gak tahu kenapa. Itu ada jauh lebih sadis lagi yang kamu alamin. Yang kamu